Selamat datang kepada Pak Ahmad Wahyudi. Selamat datang kepada Pak Soeharto. Selamat pagi menjelang Pak. Pagi Pak Dokter. Kita masih menunggu, sembari menunggu ya Pak Dokter. Sebentar lagi kita mulai. Ya Pak D, sebentar lagi Pak D. Maklum baru pertama kali bikin Zoom meeting, jadi Kita dulu. ya. Kita gabung lagi. Oke, siap, siap. Master Diki, tadi gangguan. Harusnya sih sudah mulai dari tadi, sudah banyak peserta. Cuma karena maklum lah. Oke, siap. Lanjut. Siap, siap. Sembari menunggu peserta yang lain. Sudahlah Pak, jangan korupsi dalam bekerja. Pak, sadarlah Pak, ini negerimu, bangsamu. Hidup ini hanya sementara, anakku kau kasih makan apa? Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak, sadarlah Pak. Ingatkanku, awasilah Pak dalam bekerja. Jagain jagain Bapak bila bekerja. Hidup ini hanya sementara, anakku kau
Datang mulai sini. hanya satu hari. Terima kasih sudah mau bergabung. Iya, itu makanya ada bilang juga. Mungkin Irfan satu. Di Irfan satu. Nah, coba aja Pak. Yang mau dikeluarkan dulu. Bentar ya Pak. Yang mau dikeluarkan dulu deh. Oke, jangan dalam baku dulu ya. Iya. Selatan lagi. Selatan timur. Bapaknya apa? Tidak. Enggak bisa kan? Nomornya itu bukan sebagainya Bang. Apa yang salah kayaknya Mas? Duduk kan? Ini tempat selatan ini kakaknya. Tak perlu lagi ya? Topik keluar. Kakak. Ada. Kurang ini. Tapi ini kan udah selesai kan? Berarti ditanya udah selesai juga kan? Karena sebelum Yang ini ada tinggal di tempat dia makan Pak. Ini kan? ini tinggal ada ya? Kakaknya ada tinggal kan? Karena ini kan untuk kita. Selatan timur lagi tak ada. Oh, baru PM. Ada kok suaranya nggak ada. Hai Bapak Ibu, mungkin karena waktunya terbatas kita mulai saja ya. Dia nih ya. Apa dia? Dia remote. Ya. Apa sandinya? Sandinya nih kayaknya apa ini? Di gunung kayaknya sandi nih. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bentar ya. Baiklah. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia mengikuti kegiatan yang saya adakan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Baiklah, karena mungkin waktunya pun terbatas, saya langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan saya, namun saya percaya masih ada yang tidak kenal saya. Perkenalkan, biodata saya, nama saya adalah Parsandian Harahap. Jabatan saya saat ini kebetulan sebagai auditor kepegawaian di Inspektorat Kabupaten Natuna. Dan saya berdomisili di Ranai.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya dalam rangka kegiatan praktik penyuluh anti korupsi, di mana saya mengikuti kegiatan Betul pesan pendidikan dan pelatihan penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh KPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Dulu Pak, suara yang masih belum. Siap. berdasarkan karena kita misalnya ada satu juta tengah, satu habiskan 1 juta tengah, kita dapat harga toko. Nanti di audit nanti susah, bukan nanti toko. Itu survei, kita tidak bisa survei indikator ya. Terkait dengan COVID ini sebenarnya banyak yang tidak bisa dilakukan, tapi ini masih buktinya artinya kita masih ada kesempatan. Tapi yang kita pelajari itu tidak bisa kelihatan dan perbedaan yang tadi ya 2040 itu jadi nanti hasil kita sudah kita investigasikan nanti tolong disesuaikan dengan hasil kita yang dilakukan. Nanti ada penjelasan ini bisa dibaca yang ya. Bentar Bapak Ibu. Rekomendasi kita yang bisa dibayarkan itu perasaan maksimal itu hanya 51 juta 455. Nah, itu Oke Bapak Ibu, maaf tadi masih gangguan teknis. Baiklah, saya ulangi lagi Bapak Ibu, mungkin tanpa memperpanjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan diri saya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mungkin walaupun sebagian sudah ada yang mengenal saya, tapi masih ada juga pasti yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Parsanden Harahap. Kebetulan saat ini jabatan saya adalah auditor kepegawaian di Inspektorat Kabupaten Natuna. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang semangat anti korupsi, di mana kegiatan ini merupakan dari praktik penyuluhan yang diadakan dalam rangka kegiatan di pendidikan dan pelatihan penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh BKPSDM Kepulauan Riau. Baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya, berikut yang pertama saya akan paparkan yaitu contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan memberantas korupsi. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena khususnya kepada peserta yang merupakan keseluruhannya yang saya undang itu adalah aparatur sipil negara. Jadi kita ini sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kita itu sangat rentan dengan hal-hal yang berbau dengan korupsi. Ya, usaha yang untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu yang pertama yaitu penyuluhan anti korupsi. Di mana usaha ini dilakukan melalui penyuluhan seperti yang saat ini saya sedang lakukan. Dan salah satu caranya untuk melakukan penyuluhan ini yaitu diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk para penyuluh sebelum melakukan penyuluhan anti korupsi. Yang berikutnya yaitu gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi yaitu melakukan perlawanan terhadap korupsi melalui kelompok anti korupsi seperti komunitas anti korupsi, gerakan mahasiswa anti korupsi, persatuan profesi anti korupsi dan lain sebagainya yang sejenis. Kemudian kajian anti korupsi.
dilakukan melalui berbagai riset, studi, jurnal yang membahas tentang anti korupsi. Di mana kita tahu saat ini sangat banyak buku atau jurnal yang membahas tentang anti korupsi. Berikutnya pembangunan sistem anti korupsi, di mana ini lebih memfokuskan kepada sistemnya agar menutup celah-celah untuk melakukan korupsi. Salah satu beberapa sistem yang sudah menggunakan online sekarang ini yang untuk mencegah adanya perbuatan yang berhubungan dengan korupsi, yaitu salah satunya adalah LHKPN, lapor, dan lain-lain. Implementasi pendidikan anti korupsi, di mana di sini yang dimaksud implementasi di sini yaitu menerapkan gerakan anti korupsi ini ke dalam sistem pendidikan, dimulai dari pendidikan yang dari dasar, menengah sampai pendidikan tinggi yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Sebelum saya lanjutkan, saya akan membagikan pretest dan absensi yang akan saya kirimkan melalui fitur chat. Saya sembari melanjutkan, nanti Bapak Ibu dapat mengisinya terlebih dahulu. Silahkan dicek di chat. Ya, sudah saya kirimkan link untuk absensi ataupun daftar hadir, kemudian link pretest. Di mana pretest ini saya buat sebagai salah satu untuk mengukur berhasil atau tidaknya kegiatan yang saya adakan ini untuk mengenai pengetahuan tentang anti korupsi. Bapak Ibu, sembari kita lanjutkan, Bapak Ibu bisa mengisinya. Baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu dari berbagai usaha itu pasti memiliki tujuan akhir. Begitu juga usaha dari mencegah korupsi, tujuan akhirnya yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, untuk mengukur keberhasilan tersebut, dia menggunakan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu indeks persepsi korupsi atau IPK, yaitu tingkat persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik di sebuah negara. Kemudian ada indeks perilaku anti korupsi atau IPAK, yaitu indikator yang menilai kebiasaan masyarakat dan pengalaman masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan lain-lain. Maksudnya di sini yaitu dalam pelayanan publik tersebut seberapa tinggi dan rendahnya praktik-praktik tersebut. Baik, saya akan kirim ulang link absensinya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian survei penilaian integritas atau SPI. Upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang menjadi target pencegahan korupsi oleh KPK. Ya, di sini ada beberapa referensi role model negara, daerah, dan individu yang anti korupsi. Yang untuk negara saat ini ada 3 negara terbaik dengan tingkat korupsi terendah di dunia, yaitu Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Untuk daerah, berdasarkan sumber
berita yang nanti akan saya cantumkan di akhir slide, yaitu pada tahun 2020 yaitu diraih oleh DI Yogyakarta sebagai wilayah bebas korupsi. Untuk individu, mungkin saya masih menggunakan contoh atau role model lama, yaitu Baharudin Lopa, di mana dia melakukan hal yang menurut kita kecil tapi sangat berdampak besar, yaitu dia mengembalikan isi bensin yang sudah diisi ke mobilnya yang diisikan oleh pimpinan kantor yang dia tuju. Memang nampaknya sepele, tapi hal ini sangat berpengaruh besar, apalagi jika itu masuk ke media massa, mungkin itu akan menjadi masalah nasional. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Dampak ekonomi, korupsi dapat merusak pasar dan persaingan yang tidak sehat, kualitas barang yang dipasarkan tidak baik. Sosial kemiskinan, program pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan jadi terganggu akibat dana yang dikorupsi. Pembangunan lapangan kerja yang seluas-luasnya menjadi tidak efektif dan efisien akibat korupsi. Sosial kemiskinan ini contoh nyata yang baru beberapa bulan atau tahun yang lalu terjadi, yaitu yang dilakukan oleh Menteri Sosial, yaitu Pak Batubara, di mana itu program pemerintah bansos untuk membantu masyarakat yang miskin dikorupsi, akhirnya program tersebut tidak berjalan maksimal. Birokrasi dan pemerintahan. Pelayanan yang diberikan hanya kepada mereka yang mau membayar lebih tinggi. Ada duit, ada pelayanan, itu istilahnya. Akibatnya etika pelayanan publik diabaikan, belum lagi proses pelayanan menjadi lebih panjang, tidak efektif dan tidak efisien akibat adanya tindakan korupsi. Politik dan demokrasi. Di sini yang mungkin untuk menggambarkan secara mudahnya, contohnya seperti pilkada, di mana jika ada money politik, yang jelas pemimpin yang akan terpilih tersebut pasti akan menjadi pemimpin yang korup, karena dia akan mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Kemudian kerusakan lingkungan. Jelas di sini kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang pada akhirnya memicu timbulnya bencana alam. Pertahanan keamanan, di mana contoh simpelnya harusnya alat pertahanan kita yang dibeli itu bagus-bagus, dana yang dianggarkan banyak, namun karena adanya korupsi tersebut sehingga yang dibeli speknya jauh di bawah standar. Penegakan hukum, jelas di sini kita pasti Bapak Ibu juga paham bahwa jika penegak hukum yang korup, penegakan hukum di suatu negara pun tidak akan pernah berjalan dengan baik, apalagi adil. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, yaitu jaksa dan hakim belum tentu menuntut atau menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Tipikor. Karena hakim itu terbebas dari segala intervensi, jadi hakimlah yang berhak memutuskannya. Di mana yang berdasarkan data yang saya dapat itu kerugian keuangan negara tersebesar 203,9 triliun, sementara hukuman finansial koruptor hanya 21,26 triliun ataupun 10,42% dari kerugian uang keuangan negara tersebut. Yang menanggung kerugian siapa? Ya kita semua, warga masyarakat Indonesia. Dari kegiatan tindakan korupsi akan menimbulkan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak yang timbul akibat tindakan korupsi. Bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian perekonomian negara yang seharusnya berjalan, jadi tidak berjalan akibat dikorupsi. Unsur biaya sosial korupsi, biaya eksplisit adalah biaya langsung atau uang yang dikorupsi tersebut. Biaya antisipasi, yaitu biaya untuk mengantisipasi tindakan korupsi seperti sosialisasi, penyusunan regulasi, mungkin penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Biaya reaksi adalah biaya yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penahanan koruptor. Bahkan koruptor sudah ditangkap pun masih membutuhkan biaya dari negara. Ya, jelas.
Itu lapas itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya biaya. Kemudian biaya implisit adalah biaya opportunity yang ditimbulkan akibat korupsi. Ini adalah biaya dari dampak berkepanjangan daripada tindakan korupsi, yaitu seperti cicilan hutang di masa mendatang. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, korupsi, dan tindak indikator keberhasilannya. Akibat korupsi menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang yang mengakibatkan adanya biaya yang kita kenal dengan biaya sosial korupsi tadi. Biaya sosial korupsi yang timbul akibat tindakan korupsi menjadi tanggungan rakyat melalui pajak yang dibayarkan. Pajak yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain justru digunakan untuk mensubsidi biaya sosial yang terjadi. Ketika pelayanan publik tidak dijalankan dengan semestinya, maka praktek suap-menyuap dan gratifikasi marak terjadi. Hal ini berpengaruh pada indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Jadi dari sini kita timbul pertanyaan, apa sih korupsi itu? Berdasarkan asal katanya, korupsi aja itu dari asal katanya saja sudah jelek, yaitu bahasa Latin corruptio. Yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Jadi dari asal katanya saja sudah jelek. Kemudian menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bukan hanya berbentuk uang, menyalahgunakan wewenang pun itu adalah tindakan korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi faktornya itu ada 5 faktor. Yang pertama keserakahan. Keserakahan ini murni dari pribadi kita masing-masing, khususnya dengan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kesempatan. Kesempatan ini salah satu yang mempengaruhi selain daripada niat, kata Bang Napi, karena ada kesempatan. Kebutuhan. Mungkin ini kebutuhan ini didorong oleh mungkin gaya hidup sehingga menimbulkan kebutuhan yang tinggi, akhirnya mengakibatkan tindakan korupsi. Kekuasaan. Di sini juga kita harus memiliki tingkat iman dan ketakwaan yang tinggi dalam memegang kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya. Lemahnya pengawasan juga termasuk dari faktor penyebab korupsi. Dasar hukumnya sangat banyak Bapak Ibu. Sebelum era reformasi ada beberapa. Kemudian setelah era reformasi ada Undang-Undang 3199 2021. Kemudian Undang-Undang 30 2002 tentang KPK. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Merinda Meksiko tahun 2003 yang diadakan oleh PBB tentang United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Lalu kemudian menurut Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dari 30 delik korupsi dan pengelompokannya itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok utama. Yang pertama yaitu korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, ini tadi. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh yaitu gratifikasi. Ini perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Pada gratifikasi, niat jahat ada pada pemberi maupun penerima. Pemberi membungkus niat jahatnya dalam bentuk pemberian yang tidak bersifat transaksional, namun pada dasarnya pemberian itu memiliki suatu kepentingan yang akan dijadikan alasan kepada si pejabat ketika meminta keistimewaan. Hati-hati Bapak Ibu, jika seseorang tiba-tiba datang mengantar, kita tanpa tahu sebab akibatnya, itu mungkin bisa jadi, tapi kita tidak harus berburuk sangka, tapi kita harus tetap waspada.
Niat jahat pada penerima adalah kehendaknya untuk menerima pemberian dan kesadarannya bahwa akibat pemberian itu akan membuat pemberi gratifikasi menjadi istimewa. Yang berikutnya, uang pelicin. Nah, uang pelicin pada dasarnya pemberi tidak menghendaki si penerima melanggar tugas atau kewajibannya. Mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi dia memberikan uang. Ia hanya meminta secara spesifik agar urusannya menjadi lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, jika memang sudah menjadi kewajiban kita, tidak perlu kita terima apapun bentuknya yang diberikan, karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Meskipun tidak ada niat jahat dari keduanya, namun perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jangan sampai kita gara-gara sepele menggunakan nginap gratis. Kemudian pemerasan. Niat jahat ada pada penerima atau pemeras. Yang diperas tidak memiliki niat jahat, bahkan tidak punya kemampuan menolak paksaan pemberian sesuatu atau paksaan perbuatan-perbuatan lain yang ditimbulkan sedemikian rupa. Kemudian suap. Niat jahat ada pada pemberi, jelas. Niat jahat pada penerima muncul kemudian akibat adanya pemberian dari si pemberi. Namun, jika Anda tidak menerima suap tersebut, niat jahat tersebut tidak akan sampai kepada Anda. Dan Anda tidak akan melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kewajiban. Jika hal ini terjadi, yang dilanggar si penyuap yaitu larangan untuk memberi dan larangan untuk membuat pejabat melanggar kewajibannya. Sementara untuk pejabat yang dilanggar yaitu untuk menerima pemberian dan larangan untuk melanggar kewajibannya. Ya, strategi dan rencana pemberantasan korupsi ada 3 pendekatan garpu. Strategi penindakan yaitu strategi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Strategi ini merupakan porsi dari aparat penegak hukum yang punya kewenangan pro justisial. Strategi ini bertujuan agar timbul efek jerah dengan dijebloskannya para pelaku korupsi ke dalam penjara, diharapkan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat berperan dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Strategi pencegahan atau perbaikan sistem, strategi ini bertujuan agar orang tidak bisa korupsi. Dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dari sistem manual menjadi online, dari sistem yang tertutup menjadi transparan, dari sistem banyak pintu menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Semua ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak para oknum, menutup kesempatan mereka untuk mencari celah-celah korupsi. Masyarakat bisa ikut berperan serta menjaga sistem yang sudah baik agar tetap baik. Strategi pendidikan masyarakat. Strategi ini ikut bersinergi dengan strategi penindakan dan pencegahan, yaitu membangun karakter yang berintegritas, memberikan pemahaman dan kesadaran agar orang tidak mau korupsi. Diharapkan timbul kesadaran dari hati untuk tidak mau korupsi, meskipun kesempatan terbuka lebar dan ancaman hukuman ringan. Salah satu cara yang diupayakan dalam strategi ini adalah dengan diadakannya diklat penyuluh anti korupsi yang saya sekarang ini ikuti. Ketiga strategi ini berjalan secara sinergi dan simultan, masing-masing strategi saling mendukung satu sama lain. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian dari integritas yaitu kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik. Karakteristik orang berintegritas yaitu kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik. Menjadi teladan bagi orang lain, tidak ragu menyatakan kebenaran, mempertahankannya meskipun di situasi yang sulit. Berani menegur atau mengingatkan kawan atau atasan yang salah meskipun dampaknya merugikan dirinya. Ini yang sangat berat. Tidak ada orang yang tidak berintegritas. Hanya tingkat integritasnya saja yang berbeda-beda. Yakinlah Bapak Ibu bisa meningkatkan tingkat integritas masing-masing. Ada 3 aspek inti nilai-nilai anti korupsi. Aspek inti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Aspek sikap yaitu adil, berani, dan peduli. Aspek etos kerja yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Oh ya Bapak Ibu, sebelum lanjut mungkin
ini sudah mau habis materi, saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu jika ingin mengisi kesikekah kegiatan ini dilakukan dari tadi karena kendala saya melakukannya dari jam 10 sampai mungkin nanti jadinya jam 11, harusnya setengah jam menjadi 1 jam. Ya, inilah sumber-sumber materi yang saya paparkan tadi. Mungkin saya sampaikan satu pantun. Daun pandan bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan pernah coba-coba dekati korupsi. Ingat, keluarga di rumah menanti. Terima kasih. Mungkin kalau untuk pertanyaan dan saran atau sebagainya mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini karena berhubung dengan fitur Zoom yang saya miliki yang membatasi. Mungkin lain waktu, semoga saya lulus menjadi penyuluh anti korupsi, mungkin saya akan mengadakan penyuluhan yang lebih lama lagi, mungkin lebih panjang lagi, agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih terpuaskan lagi. Ini pun sebenarnya saya pun tidak puas juga. Cuma apalah daya, ini yang masih bisa kita lakukan. Ya, untuk yang absensi, pretest dan posttest akan saya kirim ulang ke fitur chat. Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya, untuk absensi sudah saya kirim. Pretestnya saya kirim juga. Dan Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi dan pretest, saya minta tolong untuk mengisi posttest dari kegiatan ini agar saya bisa mengukur bagaimana keberhasilan saya dalam melaksanakan praktik penyuluhan ini. Posttest. Ya, Bapak Ibu boleh mengisinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga mengikuti kegiatan saya ini. Saya yakin masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Mungkin ini sebagai awal untuk melatih diri saya untuk mengadakan penyuluhan yang lebih afdol, lebih semangat lagi, lebih panjang lagi, lebih berkualitas. Oh ya, mungkin jika Bapak Ibu ingin menghubungi ataupun ada yang mau ditanyakan, bisa meminta nomor saya untuk Bapak Ibu CPNS, boleh minta dengan rekan CPNS-nya yang bertugas di inspektorat, yaitu Ibu Nini Marlina dan Ibu Dasimah. Sementara untuk yang lain saya rasa mungkin sudah ada kontak, kecuali ibu-ibu bapak yang CPNS. Oh ya, tujuan saya, mengapa saya mengutamakan sasaran penyuluhan saya ini kepada para CPNS, karena dari pengalaman yang saya alami sendiri, bahwa dalam kegiatan pelatihan dasar prajabatan CPNS nanti ada satu materi khusus yang membahas tentang anti korupsi. Bahkan mungkin satu buku. Ada beberapa buku, satu buku itu materinya tentang anti korupsi. Jadi mungkin ini salah satu cara saya untuk mengenalkan kepada Bapak Ibu CPNS tentang materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari nanti di pelatihan dasar CPNS. Mungkin yang sudah berjalan sekarang ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang ini dalam kegiatan MOOC. Ya, ini Bu Rafita SPD. Ya, mungkin lain kali Bu akan kita bahas materi yang lebih ekstrim Bu.
Ini mungkin pengenalan dasarnya saja Bu ya. Karena sebentar lagi Bapak Ibu akan berjumpa dengan materi ini di pelatihan dasar. Mungkin ini yang tujuan utama saya untuk kali ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya karena manusia tidak lepas dari kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik yang Maha Kuasa. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.